Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi semuanya. Oke ya, baik kita mulai saja ya. Ini masih berapa orang? 46. Seharusnya berapa? 60-an ya? Ya sudahlah. Nanti ini ya, kita tunggu sambil jalan ya. Biar soalnya kan waktunya mepet. Di jam 8 ada kelas juga soalnya. Oke, baik. Ini kita minggu kelima ya. Kita nggak terasa sudah sampai minggu kelima. Itu kita bahas untuk yang faktor lingkungan ya. Jadi kan kemarin kan sudah belajar kemarin sudah belajar media fermentasinya, medianya. Sekarang kita belajar faktor lingkungan apa yang mempengaruhi ya. Jadi ini kan juga harus dipertimbangkan ya. Kemarin apa salah satunya yang mempengaruhi pertumbuhan maupun produksi baik itu mikroba maupun apa namanya baik bakteri maupun jamur apa aja kemarin setelah kita belajar membuat media fermentasi kan kemarin praktikum sudah membuat media fermentasi kan yang di awal-awal apa aja kira-kira? Apa aja kira-kira coba dirunut. Salah satunya kan dimasukkan di inkubator shaker ya. Jadi kira-kira apa yang mempengaruhi pertumbuhannya? Kelembapan, Bu. Kelembapan mungkin bisa ya untuk jamur ya. Ada lagi yang lain? Suhu, Bu. Nah, suhu. Nah, kan di inkubator shaker kan ada suhu ya. Kan suhunya kan bukan suhu ruang ya. Suhunya kan di atas suhu ruang sedikit ya, antara 37-an lah ya. Range 37 ke atas sampai 60 ya kan, tergantung dia bakteri apa, apakah mesofil atau seperti apa ya kan. Suhu. Terus apa lagi? Waktu. Mungkin iya ya, boleh waktu karena pertumbuhan. Terus ada lagi apa? Kan coba kan pH, dimasuk Bu. apa? pH. pH. Nah, pH ya. pH itu sangat berpengaruh ya. Itu signifikan banget ya itu pH. Oke. Ada lagi selain pH? Ada lagi selain pH? Coba nih kalau di inkubator shaker ya misalkan. Apa ya kan selain dikondisikan suhunya, dikondisikan apa lagi? Kalau di shaker tuh berarti diapain? Diadukkan ya, jadi pengadukan juga atau agitasi ya. Jadi kalau di industri besar nggak pakai shaker ya, jadi pakai agitator kayak gitu besar. Itu kan untuk biar nggak ini ya, biar nggak ada endapan di bawah itu ya. Tapi tergantung ya apakah di aerob maupun di anaerob. Pengadukan juga bisa hanya menggunakan aerasi, ya kan? Aerasi ataupun juga pakai agitasi. Tapi kalau umumnya kalau di industri itu ya pakai agitasi ya. Kalau hanya pakai aerasi saja, nanti dia nggak ini ya nggak efektif seperti itu. Kalau yang kita untuk yang aerobik misalkan fermentasi aerobik itu kan nggak pakai pengadukan ya. Kita pakainya cukup aerasi karena kan medianya kan sedikit ya. Jadi dengan dengan aerasi cukup lah ya sebagai sumber oksigen maupun juga sebagai pengadukan. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pH ya. Ini pH penting ditaruh nomor pertama. Jadi kan ketika pH-nya nggak masuk range, maka bisa ini ya, gagal ya. Baik pertumbuhannya maupun produksinya. Jadi pH nanti ada punya pH optimum ya.
jadi ada pH optimumnya. Jadi nanti untuk pH optimum, di pertumbuhan maupun untuk yang media produksi itu beda ya. Jadi, apa namanya, makanya kan kemarin kan kita kan, ketika menumbuhkan itu kan, dipindahkan ya ke media, produksi. Jadi memang, pH untuk masing-masing fase itu, baik fase pertumbuhan maupun produksi itu beda. Sehingga, perlu, di ini ya, perlu diperhatikan ya. Jadi pH-nya berapa yang perlu diperhatikan ya. Apakah dia untuk pH pertumbuhan ataukah pH untuk, produksi. Jadi karena apa? Karena potensial hidrogen yang ada itu mempengaruhi penyerapan nutrisi ya, ketika, aktivitas, fisiologis, mikroba, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa range pH yang dimiliki, karakteristiknya beda-beda ya, antara bakteri misalkan, ya di sini ada, dia cenderung ke netral ya, kalau bakteri itu 6,5 sampai 7, sedangkan, untuk ragi, jamur dia lebih ke asam ya, lebih ke asam 4,5 ke bawah. Nah, di sini untuk pertumbuhan, kalau untuk pertumbuhan umumnya itu dia netral ya, jadi untuk bakteri, maupun Aspergillus niger itu dia, umumnya dia untuk pertumbuhan dia di, netral ya, dia di, pH netral, sedangkan pada, eee, fase pembentukan, jadi bisa produksi asam sitrat maupun produksi yang lain dia di, range pH asam, kayak gitu ya. Terus ini juga ada contoh. Tapi kalau penicillium ya, Clostridium dia, pH optimum untuk produksi dia di kondisi, eee, netral ya, netral ke apa namanya, lebih ke netral ya, meskipun, ada sedikit asam ya, ini 6 sampai 7 ini kan, ini ya, batas ya, dia di hampir netral. Seperti ya, beda-beda ya, jadi dilihat dulu, mau pakai, biomasa apa, mau dipakai produksi ataukah masih dipakai untuk pertumbuhan, dicek-cek dulu ya. Kemudian untuk pengendalian pH ya, pengendalian pH pada fermentasi dilakukan dengan reaktor Erlenmeyer, susah ya, karena kan, kecil ya, eee, apa apa namanya, reaktornya. Jadi, sehingga ditambahin ajalah larutan buffer ya, yang ini KH2PO4 kayak gitu. Nah, di sini, mikroorganisme kan digolongkan berdasarkan, ini ya, ketahanan terhadap pH pada, fase pertumbuhan nih ada acidofil ya, sesuai namanya ya, asid ya, dia, tahan di pH 2 sampai, setengah, sampai 2 sampai 5 ya. Jadi, seperti apa? Seperti jamur, Acetobacter sama Lactobacillus. Kemudian untuk yang mesofil dia di, eee, asam ke netral ya. Jadi 5,5 sampai 8 untuk, seperti apa? Seperti Pseudomonas, E. coli, sama Clostridium. Kemudian yang alkalifil ya, sesuai namanya, alkali kan basah, jadi dia range-nya di range pH basah. Seperti apa? Nitrat, urea, sama Rhizobium. Nah, suhu ya, suhu kan pasti dijaga ya. Nah, ini suhu dijaga, suhu, dia faktor yang mempengaruhi ya. Salah kedua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan saya setelah pH ya. Kemudian ini ada apa aja digolongkan berdasarkan suhu, bisa juga sikrofil ataukah mesofil atau termofil. Jadi kalau mesofil itu, sikrofil itu dikurangin dari 20, mesofil itu 2 sampai 50, dan termofil itu dia, lebih dari 50 Celcius. Kalau, kurang dari 20 Celcius, ketika reaktornya
tidak ada reaksi, bisa pakai jaket ya, kalau di industri pakai jaket. Itu jadi reaktornya ini dikasih jaket. Kalau mesofil ini ya cukup, dikasih heater lah ya, coil pemanas gitu, baik mesofil maupun termofil. Ini kalau di industri dikasih coil pemanas kayak gitu. Tapi kalau kalau kita kan, bermainnya di mesofil ya, yang kemarin kita masukkan di incubator checker itu. Jadi kita cukup itu ya, cukup dimasukkan di incubator checker ya, di set suhunya, antara 20 sampai 50. Nah, di sini setiap penambahan suhu 10 Celcius menuju suhu optimum pertumbuhan, maka laju pertumbuhan meningkat 2 kali lipat, kan. Sebaliknya, jika berada di atas suhu optimal pertumbuhan, maka laju pertumbuhan akan berkurang ya, dan kematian, mulai mulai terjadi. Jadi, di sini headline-nya suhu optimum untuk pertumbuhan berbeda ya dengan suhu optimum untuk pembentukan. Sama dengan pH ya, jadi baik pH maupun suhu, optimumnya itu berbeda ya antara pertumbuhan dengan pembentukan atau produksi. Di sini, nih contohnya tadi adalah Rhizopus oryzae diklasifikasikan sebagai mikroba ya. Dia kan mikroba yang mesofil. Dengan dia, di range berapa tadi? 30-an ya sampai 50 jadi sekitar ini. Strain Rhizopus ini memiliki suhu optimum pertumbuhan 28 sampai 36. Nah, ini beda-beda dikit ya, suhu pertumbuhannya sekian. Saat ini ada karena dia punya karakteristik seperti ini, maka dibuatlah, strain baru ya dari Rhizopus dia yang di mana dia, bisa tahan sampai 38 sampai 46. Soalnya kan kalau, 28 tuh, suhu ruang banget ya, jadi dia agak dinaikkan. Jadi nggak terlalu sulit untuk mengkondisikan. Ini kan berapa ini range-nya, delta T-nya berapa? Sekitar 10 lah ya. Bisa sesuai ini tadi, sesuai ini. Nah, jadi setiap 10 derajat dia maka pertumbuhannya akan meningkat 2 kali lipat sehingga dia di sini dipakailah delta 10. Jadi biar gampang untuk mengkondisikannya. Oke. Di sini adalah di sini kan kemarin kan dikasih kita kan diaerasi ya untuk media fermentasinya diaerasi. Kemudian yang untuk fermentasi anaerob ditaruh di incubator shaker ya, meskipun dia tidak diaduk ya, cuma ditaruh aja karena dia butuh suhunya ya. Jadi untuk yang pengadukan juga salah satu hal untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya atau produksi produksi bisa asam, bisa alkohol ya. Jadi ini juga harus dipelajari. Jadi bisa aerasi aja atau juga aerasi plus agitasi. Di sini oksigen adalah kunci ya, nutrisi kunci untuk mikroba yang aerob. Ya jelas jadi harus ada oksigen. Nah, biasanya ditemukan sebagai penyusun air yang seluler dan komponen organik. Selain ini oksigen apa? Pasti ada juga unsur karbohidrat ya yang merupakan sumber oksigen ya kan. Kan masuk ada unsur O-nya kan, karbo juga ada unsur O-nya, oksigen apalagi. Kemudian di sini mikroba yang mendapatkan energi dari proses respirasi membutuhkan oksigen dikenal sebagai final oksigen atau elektron aseptor, penerima elektron. Nah, ini dikasih bubble ya, dikasih aerasi dari bawah. Ya kan kalau kita kan dari atas ya. Dari atas, ini dari bawah. Bisa juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan di sini di arah dari bawah, ketika nanti ada biomas ya
yang kan pasti nanti ada fase mati ya, mati kan dia akan jatuh ya, pasti akan ada, apa sih, padatan ya gitu nanti ini, sering menyumbat, jadi harus sering-sering dibersihkan. Nah, di sini kandungan oksigen dalam air, sangat rendah ya, sekitar 7 ppm ya, pada suhu 35 Celcius. Kemudian transfer oksigen dari udara, permukaan jarak ke media pertumbuhan harus dilakukan secara kontinu ya. Dia harus kontinu ya, nggak boleh keputus. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen semua mikroba. Jadi kalau misalkan nanti tugas akhir ya harus diarasi terus-menerus ya, nggak boleh. Seharusnya kan ditungguin ya, memang tuh itu harus ditungguin ya. Tapi kan kadang-kala kan labnya kan harus tutup ya, kalau susahnya tuh harus kalau tugas akhir. Nah, biasanya tuh dikasih, ada juga ya dikasih tablet ya, tablet oksigen kayak gitu. Kalau, nggak bisa aerasi. Tapi ya gitu, jadi kalau tablet oksigen tuh kekurangannya ya dia tinggi di depan, tinggi di awal ketika dia memasukkan, pas di akhir-akhir dia, oksigennya sudah, rendah ya, sudah, minim kayak gitu. Jadi memang baiknya harus di, aerasi ya ditungguin ya, terutama nanti misalkan, pakai alga gitu ya, jadi alga tuh harus secara kontinu, eee, apa namanya, diaerasi ya, diaerasi terus dikasih sinar, pakai pencahayaan ya, karena kan dia, eee eee, akan berfotosintesis. Jadi ketika, satu aja baik lampunya maupun aerasinya itu mati, dia pasti dia tidak mati ya, pasti nanti, si alga dia akan mati. Kok tahu bagaimana dia mati? Dia pasti kalau mati itu dia pasti akan terbentuk apa tadi, biomas itu kan bentuknya padat ya, pasti dia akan mengendap mengendap di bawah. Tuh ciri-cirinya kalau, apa namanya, sudah memasuki fase kematian, seperti itu. Nah, di sini transfer oksigen, apa namanya, transfer oksigen, dalam Erlenmeyer diperoleh dengan menggoyangkan ya, pakai inverter shaker ya, jadi digoyang. Atau juga bisa menggunakan baffle, nih pakai baffle kalau yang industri. Nah, di sini volume cairan dalam Erlenmeyer dikurangi untuk mendapatkan tingkat aerasi yang memadai. Jadi jangan dibuat full ya. Nah, kalau full dia di sini nggak ada oksigen. Nah, tujuannya, di shaker atau di agitasi kan dia membentuk gelombang ya, membentuk kayak apa sih, membentuk apa namanya, kayak gelombang gitu ya, gelombang ketika ada di sini ada udara kan pasti dia akan ke sini kan, terus pasti udaranya akan terlarut kayak gitu, sama juga. Jadi ini nggak boleh diisi full ya, juga nggak boleh diisi full. Beda kalau yang ini juga kan, ini juga ini nggak diisi full. Jadi biar ada, tetap ada oksigen yang terlarut. Kemudian, ini pakai sparging ya, sparker dan juga pengadukan. Kalau ini sparger aja ya tanpa pengadukan. Kalau ini pengadukan aja ya tanpa sparger. Tadi kita sampai mana? Tadi kita sampai mana? Sampai yang itu Bu, yang cara transfer oksigen di berbagai media. Oke. Oke, ini ya. Sebentar, ini Ibu mau cek ada berapa yang datang. 52 yang nggak ada yang mana ya ini? Duh, mana Ibu nggak punya datanya. Sudahlah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada karakteristik ya, media fermentasi dapat mempengaruhi ketersediaan oksigen dalam cairan media. Kemudian ada juga metabolis substrat ya, glukosa lebih cepat termetabolis dibandingkan dengan laktosa dan sukrosa, ya kan. Sehingga jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk metabolisme glukosa ini jauh lebih
banyak ya, jauh lebih banyak dibandingkan dengan, sukrosa. Karena kan ini metabolisme cepat, ya kan, cepat. Ketika kalian lari ya, ketika kalian lari, maraton kayak gitu ya, itu kan pasti kan kalian akan butuh oksigen lebih banyak kan dibandingkan ketika kalian sedang tidur ataupun sedang santai, seperti itu. Jadi kalau laktosa memang, agak kebutuhannya, ini ya, nggak apa, sedikit ya, tapi dia harus continue sehingga, eee, apa namanya, harus di-manage ya pemberian oksigennya itu, eee, sedikit tapi continue ya untuk yang laktosa dan sukrosa, untuk yang substrat laktosa dan sukrosa. Substrat itu makanan ya. Nah, ketersediaan oksigen dan cairan fermentasi yang menggunakan glukosa sebagai substrat lebih terbatas ya karena terus digunakan secara cepat dan proses metabolisme. Nah, ini jangan sampai keputus ya, jangan sampai selangnya tuh apa, eee, terpental atau seperti apa, kalau sekali aja, eee, apa, ada nggak apa, sekali aja dia discontinue oksigennya, maka dia akan, mati ya, mati karena kan dia butuh oksigen dalam waktu yang cepat. Nah, di sini ada, nah, hal-hal yang tadi, yang teknis tadi dapat diatasi dengan mengurangi gimana caranya dia, nggak terlalu banyak butuh oksigen. Ya, yang dikurangi apanya? Ya glukosanya ya. Dan kalian tuh kalau habis makan banyak tuh kan pasti keringetan ya. Jadi yang dikurangi apa? Yang dikurangi adalah makanannya di awal proses. Dan sehingga makanannya itu ditambahkan secara kontinu, jadi bertahap kayak gitu. Jangan ditaruh di depan semua, jadi ditambahkan secara kontinu. Nah, di sini komposisi media fermentasi juga dapat diubah dengan menggunakan karbo yang tinggi ya, seperti tepung dan protein yang tidak terlalu cepat termetabolisme ya kan. Jadi kalau karbo kan dia mengurainya tuh agak lama ya dibandingkan dengan substratnya langsung glukosa. Karena kan karbo kan agak panjang ya rantainya dibandingkan dengan rantainya glukosa. Dia agak lama termetabolismenya. Nah, di sini reologi kaldu fermentasi dipengaruhi oleh perubahan komposisi media ya selama proses fermentasi. Selama proses fermentasi, pertumbuhan kultur, konsentrasi biomasa ya, serta konsentrasi produk. Jadi pasti nanti akan terbentuk konsentrasi biomasa ya pasti di akhir-akhir di fermentasi sama konsentrasi produk. Jadi nanti viskesnya tuh pasti akan berubah ya ketika di awal ya, ketika media awal T0 fermentasi sama yang DT akhir fermentasi itu pasti akan apa namanya, beda ya viskositasnya si media pasti akan lebih kental yang di akhir ya, seperti itu. Bu, maaf, boleh nanya Ya. dulu nggak sebelum? Oke, apa? Tadi tuh ada disebut reologi. Reologi itu apa, Bu? Reologi itu sifatnya ini, jadi sifat yang terbentuk ketika ada perlakuan gitu ya, misalkan kayak fluid dan non-Newtonian itu kalau dikasih apa namanya, dikasih gaya itu kan dia pasti tidak berubah tidak berubah bentuk gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau fluida Newtonian, ketika dia dikasih penghalang, baffle maupun agitasi kan dia pasti akan ada perubahan ya, kayak gitu. Kayak gitu, ngerti kan? Berarti reologi itu perlakuan, Bu? Sifat yang diberikan ketika ada perlakuan, gitu loh. Oh, iya. Sifatnya si fluida, kan kita kan pakainya ini kan, kita kan pakainya, apa namanya, medianya kan cair kan ya, jadi kan, kalau analogikan di kayak fluida tuh kayak gitu. Jadi kalau fluida non-Newtonian tuh ketika kasih gaya gitu ya, misalkan apakah kayak dorong ataukah gaya penghambat itu kan, eee, dia, nggak balik ya, tapi kalau non-Newtonian kayak air itu kan dia tetap balik ya, misalnya dikasih baffle kan dia tetap ataukah dikasih pengadukan kan dia tetap, bentuknya kan viskesnya kan tetap segitu gitu ya, tetap tetap encer kayak gitu. Terus dia nggak mengalami perubahan bentuk kayak seperti itu.
Kalau yang reologi yang kita yang ini, yang fermentasi ini kan, ini sedikit mengalami perubahan bentuknya karena kan dia viskesnya berubah ya kan dari viskus rendah ke viskus yang tinggi kayak gitu. Tadi siapa yang tanya? Sampai sini paham? Saya Bu, paham. Oke, Dio. Terima kasih Bu. Oke. Ya jadi kalau nanti ditanya ini ya langsung aja ya. Dia tanya nanti kalau nunggu slide akhir keburu lupa. Oke ya, kita lanjut. Nah, di sini komponen penyusun media berfermentasi dapat mempengaruhi viskositas media sehingga akan mempengaruhi juga aerasi dan pengadukan, ya kan? Pasti viskosnya dia akan berubah. Nah, di sini polimer dalam larutan, ini contoh ya, ini polimernya si tepung ya, polimernya si polisakarida itu akan mengubah reologi dari kaldu fermentasi, ya kan? Saat polisakarida diurutkan maka sifat reologi juga akan berubah ya, yang dalam hal ini yang berubah adalah viskosnya tadi ya, viskositasnya dia berubah. Menjadi lebih kental. Karena apa? Karena tadi selain reaksi juga ada tadi ya pembentukan biomasa tadi kan. Nah, sini ya, dia analogikan sebagai media non-Newtonian. Jadi media fermentasi yang mengandung tepung ya kan. Sebagai sumber karbon merupakan media non-Newtonian. Jadi kalau umumnya yang sudah non-Newtonian itu dia selain air ya, apapun selain air biasanya tuh non-Newtonian yang relatif viscous. Jadi ketika dia ada dikasih perlakuan, dia pasti akan ikut berubah tadi sifat reologinya. Oke, tapi mikrob yang tumbuh akan mengorekkan tepung dan mengubah reologi media dan mengurangi viskositas. Namun akan juga diiringi dengan pertumbuhan biomasa sehingga meningkatkan kembali viskositas media. Jadi dia viskosnya dia pasti akan berubah. Tidak sama dengan viskus yang di awal, yang di T0, T awal. Nah, bisa juga kalau di industri dikasih antifoam. Kalau kita nggak usah pakai antifoam karena kan cuma sedikit. Ya, umumnya kan dia pasti terbentuk gelembung ya. Gelembung kan kalau di atas tuh pasti akan mengganggu ya. Kan kalau kalian nyuci itu kan gelembungnya, foamnya itu kan pasti akan di atas ya. Dia kan pasti akan tertinggal di atas ya, bukan di bawah yang di atas. Nah, itu kan mengganggu kan. Sehingga perlu dikasih antifoam. Kalau yang di reaktor besar itu dikasih antifoam, umumnya berupa minyak jagung ya, yang sebagai surface activated agent ya. Jadi pemecah foam. Jadi biar biar transfer oksigennya kan dia lebih cepat tidak terganggu ya, karena kan foam pasti akan menetap di atas permukaan kayak gitu. Ya, di sini pertumbuhan biomasa dalam ini harus dimatiin ya, ganggu. Oke ya, di sini pertumbuhan biomasa dan bentuk morfologi mikroba mempengaruhi transfer oksigen. Ya kan fermentasi bakteri dan yeast cenderung menghasilkan kaldu fermentasi. Ya kan dia Newtonian dan tidak viscous. Ya kan kalau Newtonian itu dia tidak viscous. Kalau dia non-Newtonian dia viscous ya, sehingga tidak menghambat proses transfer oksigen ya kan. Newtonian itu contohnya itu seperti air ya, jadi encer. Ini untuk yang bakteri dan yeast. Ya, ingat ini hanya untuk bakteri dan yeast. Nah, di sini ada masalah penghambat transfer oksigen. Itu banyak terjadi pada kaldu fermentasi yang non-Newtonian ya kan, yang viskusnya tinggi dari jamur ya, atau golongan Streptomycetes, sehingga produktivitas dibatasi oleh ketersediaan oksigen. Dia sangat bergantung banget sama oksigen. Jadi ini perlu juga kalau yang model yang kayak gini itu perlu banget tambahkan tadi ya antifoam tadi. Ya masih 554. Kita seharusnya 60 berapa ini ya, begitu kan ya?
Sudah diumumin kan ya ke teman-temannya kan kemarin? Ya sudahlah, mungkin, lupa kali ya. Oke, untuk kultur Rhizopus memiliki, morfologi yang kompleks ya. Ya, karena apa, dia punya miselia ya, itu ya, kayak apa ya, kayak benang gitu ya. Ini sebenarnya tumbuh yang membentuk miselia, ini yang bikin dia tambah, viscusnya tambah tinggi ya, kusut kayak gitu ya. Atau bahkan, membentuk rumpun ya, atau bahkan pelet. Kalian tahu pelet itu apa? Pelet, ada yang tahu pelet? Yang cowok-cowok pasti tahu nih pelet. Kayak biji-biji gitu. Nah, betul betul. Jadi pelet itu kayak pakan ikan ya, kayak pakan ikan kan dia kecil-kecil gitu ya, kayak pilus gitu loh. Nah, kayak gitu. Dia sampai sampahkan dari miselia, dari benang sampai dia membentuk rumpun, akhirnya dia sampai kayak bentukannya dia sampai kayak seperti pelet gitu ya. Jadi, apa namanya, juga ini menggantung ini ya, sangat mempengaruhi suspensi ya. Suspensi apa namanya, si media fermentasi. Ya kan, karena dia ada sampai timbul pelat sehingga kan dia akan mempengaruhi, media fermentasi sehingga kan dia, sangat viscous ya. Ya sangat viscous. Bahkan kalau peletnya banyak lama-lama dia juga selare ya, lama-lama. Nggak hanya viscous ya, dia sudah selare. Nah, di sini, Rhizopus dalam media cair akan tumbuh dari miselia yang menjadi yang pelet-pelet kecil ya, sehingga membentuk gumpalan yang cukup besar. Ini sangat mengganggu ya. Kondisi tersebut akan mempengaruhi proses perpindahan massa ya, akan mempengaruhi transfer massa, eee, oksigennya ya, untuk produksi asam laktat dalam skala besar. Sehingga dibutuhkan apa? Tangki berpengaduk ya. Memang itu harus pakai tangki berpengaduk ya, harus pakai agitator ya. Jadi reaktornya harus dilengkapi dengan, pengaduk. Nah, di sini, pengaruh pertumbuhan biomassa, yang bermiselia itu terhadap biologi media fermentasi itu lebih besar ya dibandingkan dengan pemakaian media yang, viscous. Ya, ini bermiselia kan, tadi ya sampai membentuk vlog ya, sampai membentuk, pelet itu kan udah sangat padat ya itu ya. Jadi itu, ini, pengaruh yang untuk yang bermiselia ini dia, sangat besar ya dibandingkan dengan pemakaian media yang, viscous. Selain itu kebutuhan oksigen di awal proses ya, lebih kecil ya dibandingkan dengan, mikroba yang masih di akhir proses. Karena mikrobanya sudah ini ya, sudah sedikit ya, sudah semakin sedikit. Sehingga, kebutuhan oksigen juga akan mengikuti. Kenapa kok bisa kok sedikit? Ya bisa mati ya kan, atau juga dia sudah, apa namanya, sudah fase lag ya, fase lag kan dia sudah nggak tumbuh juga nggak mati, seperti itu. Nah, jadi di sini ada bentuk fisik ya dari pertumbuhan jamur itu dipengaruhi oleh apa aja? Strain jamur ya, pengadukan, aerasi, konsentrasi inokulum ya, inokulum yang kalian buat. Inokulum masih ingat kan? Inokulum yang kalian buat di tabung di Erlenmeyer sorry, di tabung ya di Erlenmeyer kecil itu sebelum dipindahkan ke media pertumbuhan, itu juga mempengaruhi ya konsentrasi inokulum, kemudian juga adalah pH media fermentasi. Ini somehow, aerasi sama pengadukan jadi satu ya. Jadi kalau kita ya udahlah pakai aerasi aja sambil ngaduk kayak gitu. Tapi kalau, volumenya si media fermentasi itu besar ya, nggak mungkin, cukup di aerasi aja, harus ada pengadukan. Oke ya. Nah, ini pada penggunaan inokulum, dengan konsentrasi spora yang tinggi, akan, mengaruhi aerasi ya. Dia sangat terlihat jelas. Ya, tingkat aerasi yang tinggi dengan perbandingan volume media fermentasi cair terhadap volume Erlenmeyer itu 100/500 dan
ini ya, kalau yang memiliki spora dia bisa sampai 150/500 ya kan. Pasti kalau volumenya 500, RMR yang 500, ininya yang bermiselia, yang berspora ini dapat, mempunyai volume 150 kan tinggal berapa? Tinggal 3, 50 ya, volumenya, yang volume kosongnya ya kan. Jadi ini akan, sangat mempengaruhi, tingkat aerasi. Sebaliknya, tingkat aerasi yang rendah dengan perbandingan fermentasi cair terhadap volume RMR itu 200/500 dan 250/500 akan meningkatkan produksi asam laktat dan menurunkan konsentrasi spora. Sehingga dapat jadi apa kesimpulannya? Jadi lajur aerasi yang rendah akan meningkatkan produk ya, baik itu asam laktat maupun, bisa alkohol ya, atau produk yang lain. Tapi ketika tingkat aerasi yang tinggi akan memacu pembentukan spora. Jadi kalau aerasi yang tinggi itu nanti dia akan digunakan sebagai apa? Pertumbuhan. Tapi kalau aerasi yang, rendah akan digunakan untuk apa? Untuk dia produksi ya, untuk dia bermetabolisme. Seperti itu ya, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Di sini ada pengaruh negatif lain yang terlihat pada penggunaan tingkat aerasi yang tinggi adalah miselia tadi ya. Spora aja sudah sangat berpengaruh ya, apalagi yang miselia ya, yang, mempunyai, apa namanya, hifa ya, mempunyai apa, benang itu dia tumbuh memanjang, dia bisa sampai 10 milimeter. Ini akan membatasi proses transfer massa. Jelaskan ya pasti. Kemudian penggunaan aerasi yang rendah akan menghasilkan spora yang tumbuh menjadi pelat kecil yang tadi ya, yang, dia bisa sampai, menjadi pelat kecil dengan ukuran yang seragam, sehingga, menguntungkan untuk proses perpindahan, massa. Nah, di sini kondisi optimum perbandingan volume mendefermentasi dengan cairannya, di sini perbandingan, volume mendefermentasi dengan volume, RMR pada fermentasi asam laktat adalah 200/500. Ini yang ideal ya, 200 mili ya, media fermentasi pada 500, 500 mili ini ya, LMR yang 500 mililiter. Seperti itu. Jadi faktor lingkungan yang harus diperhatikan, yang signifikan terhadap, baik pertumbuhan maupun, produksi, produk ya. Terus apa lagi nih? Udah ya? Udah selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya lagi. Ya. Kemarin tuh kan di praktikum bioproses kelompok saya tuh sempat praktikum yang fermentasi aerob buat menghasilin asam sitrat. Iya, Lama-kelamaan Bu, saya perhatiin di Erlenmeyernya tuh kebentuk kayak yang kata Ibu tadi, kayak miselium gitu. Nah, mungkin kalau saya mau nanya, kalau misalnya saya tempatin gitu di atas magnetic stirrer, diaduk terus, itu kira-kira bakal kebentuk nggak ya Bu? Sebentar. Itu kan kamu pakainya apa? Itu tuh pakai itu Aspergillus niger. Oh iya, kenapa? Iya Bu, soalnya kan kalau Aspergillus niger tuh dia lebih ke spora lah, bukan ke miselia gitu kan? Oh iya, nah itu teh banyak kayak sporanya gitu, kayak ada padatannya gitu lah Bu, pas terakhir ya pas terakhir ya kan. Keluar tuh. Nah, kalau misalnya dari awal gitu Bu, saya kasih agitasi gitu, kira-kira bakal kebentuk nggak ya Bu? Atau emang dia tetap kebentuk kan, karena kan dia tadi viskusnya kan sudah beda ya antara yang awal dan akhir. Jadi kita tuh kan seharusnya kan pakai aerasi plus agitasi ya kan, karena kan kita volumenya sedikit, cukuplah untuk pakai aerasi. Jadi meskipun kalian pakai agitasi itu tetap ada tadi biomasa yang mengendapkan di bawah kan ya. Iya Bu, jadi agak susah kemarin ngambil sampelnya.
agak butek ya? Iya. Oke. Ada kemarin dapat berapa? Berapa persen? Oh, Belum asamnya. diolah sih Bu, baru kemarin beres praktikumnya. Oke, memang si Aspergillus niger itu dia agak kuat ya, dia kuat. Dia tahan terhadap asam sehingga mungkin dia pertumbuhan itu bagus juga ya. Pokoknya dia cepat pokoknya tahan, cepat pokoknya dia tuh cepat bagus gitu ya. Cepat bertumbuh dan juga bagus untuk produksi. Itulah kenapa kita pakai Aspergillus niger. Seperti itu. Terus kan dia kan tahan banget ya terhadap asam ya. Jadi asam 2, 3 tuh dia masih tahan ya. Makanya Ibu pengen tahu berapa sih tadi asamnya, dapat asam sitrat itu berapa, terus glukosanya berapa? Semuanya terhabis atau gimana glukosanya? Ini sih Bu Laju pengurangan glukosanya. datanya fluktuatif gitu, naik. Awalnya naik terus turun, naik lagi kalau nggak salah. Oh ya, tapi trennya gimana? Trennya turun apa naik? Fluktuatif Bu, naik turun. Iya, maksudnya kan naik turun ya, tapi seharusnya gimana? Harusnya sih turun ya Bu ya? Ya turun, benar. Jadi nanti pasti si laju pengurangan glukosanya dia turun, kemudian laju pembentukan asam sitrat dia naik kayak gitu. Itu ya seharusnya kan kayak gitu. Baik Bu. Ya mungkin karena ya itu ya memang tuh harus kalau berhubungan sama makhluk hidup ya kayak gitu tuh memang harus ditungguin, harus telaten, harus diajak ngomong, harus steril kayak gitulah. Itu ya percaya nggak percaya sih memang ngaruh ya ke ini ya, ke produksi kayak gitu, ke produksi apa, bisa asam sitrat atau yang lain, itu memang berpengaruh. Kayak gitu. Jadi memang perlakuannya memang harus beda ya sama benda mati gitu. Jadi memang ternyata nggak boleh ditinggal ya, kalau praktikum model kayak gitu. Tapi kan ya karena kita kan nggak bisa ya, kita kan harus tutup ya labnya. Jadi harus ya mau nggak mau ya, yang penting tahu lah ya nanti glukosa itu turun karena dibuat apa namanya tadi, dibuat apa, dibuat ini kan ya, untuk dia ini kan, bisa untuk nafas ataupun dia untuk media, produksi ya kan. Tadi kan juga pakai oksigen kan ya, Dio ya. Kayak gitu. Iya Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang lain mungkin? Oke. Ada lagi? Kita besok udah minggu ke-6 ya, cepet banget ya. Habis itu UTS berarti 2 minggu lagi ya UTS ya? Iya Bu. Itu tanggal berapa ya? Kalau di kalender akademik tanggal berapa? Tanggal 10 sampai 14. Oke. Ya sudah. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa Ibu akhiri? Oke ya, Ibu akhiri ya. Ibu ada kelas jam 8. Terima kasih untuk pagi ini. Maaf ya kemarin Minggu nggak bisa datang Ibu. Karena apa, pelatihan yang awalnya daring jadi luring, jadi ya nggak bisa ditinggal, jadi Ibu nggak bisa ngajar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Oke, ya makasih ya. Nggak usah ngirim BAP ya. Sudah cukup. Oke. Yuk, terima kasih. Ibu live dulu.